Meskipun yang disampaikan katakanlah oleh pihak PDIP itu suatu kebenaran, tetapi kebenaran yang disampaikan dengan kesombongan, dengan kebencian, rakyat masyarakat tidak suka. Meskipun banyak yang bilang bahwa Pak Jokowi itu melanggar undang-undang, merubah konstitusi, tetapi faktanya masyarakat bisa menerima karena mereka sangat benci pada orang, pada partai yang justru jelas-jelas menunjukkan kesombongannya. Sekali lagi ini membuktikan bahwa masyarakat itu tidak suka pada kesombongan. Kemungkinan besar PDIP yang telah menunjukkan kesombongan akan semakin tenggelam. Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng kemungkinan jebol, kandangnya bubrah, karena jika Mas Kaisang maju di Pilgub Jateng itu disebut ikan hiu yang ada di kolam ikan tongkol, semua dimakan habis. Siap-siap Anda pembenci Pak Jokowi semakin sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Open the Door. Jadi banyak suara latar belakang berisik karena saya ada di tempat yang terbuka. Bagi teman-teman yang membenci Pak Jokowi, baik benci permanen maupun pembenci yang karbitan, yaitu para pembenci yang mulainya sejak saat kekalahan di Pilpres, itu saya sebut pembenci karbitan. Tolong kepada kedua pembenci tersebut tidak perlu menonton video ini, akan semakin sakit hati. KPU barusan saja mengakomodir putusan MA dengan mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU yang intinya batas usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur itu dihitung saat ditetapkan atau saat dilantik. Artinya Mas Kaisang punya kesempatan maju untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Yang menarik, Mas Kaisang ini kemarin kan diisukan di Pilgub DKI. Lah, ini barusan saja survei LSI di Jawa Tengah justru menunjukkan Mas Kaisang itu mengungguli banyak calon. Yaitu LSI mengadakan simulasi 21 nama. Siapakah dari 21 nama ini yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi gubernur? Dan Mas Kaisang ternyata menempati urutan tertinggi. Jadi persentasenya juga kecil ya, karena dibagi 21 orang, tetapi hasil yang diperoleh Mas Kaisang itu sangat signifikan dibandingkan dengan calon gubernur lain. Jika Mas Kaisang itu maju di Pilgub Jateng, artinya ada ikan hiu di kolam ikan tongkol. Mas Kaisang mendapatkan 15,9%, Pak Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, mendapatkan 12,9%, politisi Gerindra Abdul Wahid 7,8%, Raffi Ahmad 6,8%, Bambang Pacul 5,8%. Bambang Pacul ada di urutan kelima. Sepertinya kandang banteng ini kembali jebol, kembali bubrah di Pilgub Jawa Tengah, mengulang Pilpres 2024, di mana saat Pilpres kemarin pasangan Prabowo Gibran itu unggul 53%, sedangkan Ganjar Pranowo mendapat 35% di kandang banteng. Itu apa artinya? Artinya Jokowi efek masih sangat kuat di Jawa Tengah, geng Solo namanya. Yang kedua jelas-jelas yaitu masyarakat tidak respect, tidak mendukung orang atau partai yang sombong.
Meskipun PDIP masih unggul di Jawa Tengah, tetapi perolehan kursinya juga turun, yaitu pada 2019 PDIP mendapat kursi 42, pada 2024 turun menjadi 33 kursi. Jadi artinya memang dua. Yang pertama, masyarakat tidak suka pada partai yang sombong. Yang kedua, masyarakat tidak mengikuti arahan dari ketua partainya yang sombong. Dan yang lebih penting, masyarakat juga tidak mendukung capresnya yang sombong. Meskipun jelas-jelas Pak Ganjar Pranowo itu adalah bekas gubernur Jawa Tengah yang telah sukses memimpin Jawa Tengah. Apa yang saya tangkap dari besarnya elektabilitas keluarga Pak Jokowi, ini tidak berarti saya mendukung ya yang namanya pengubahan konstitusi yang tidak sesuai mekanisme yang sebenarnya. Tetapi ini menunjukkan fakta hukum dan fakta politik bahwa masyarakat itu masih bisa menerima, masyarakat masih mentolerir. Tetapi yang jelas masyarakat tidak bisa menerima yang namanya kesombongan. Itu yang terbukti. Jadi apa yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi dengan mekanisme MK dan MA ini menurut saya juga tidak benar, menyalahi aturan. Tetapi inilah fakta hukum, fakta sosial politik, fakta di masyarakat, bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu ternyata pengaruhnya signifikan. Artinya Jokowi efek itu masih berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi di dalam nanti Pilgub DKI, Pilgub Jawa Tengah maupun Pilgub yang lain, bila memang PDIP kalah di sana, insya Allah itulah hukuman bagi kesombongan, hukuman bagi orang-orang yang selalu nyinyir, selalu menghujat. Poin penting dari keluarga Pak Jokowi yang saya tangkap, yang akhirnya masyarakat simpati adalah keluarga Pak Jokowi tidak sekalipun saya lihat menjelek-jelekan orang lain, menghujat orang lain. Geng Solo ini hampir tidak pernah melontarkan pernyataan-pernyataan negatif, komentar-komentar negatif yang menyerang, merendahkan, menghujat orang lain. Inilah penting sekali yang menurut Pak Bambang Pacul, itulah ciri pribadinya bangsa Indonesia. Meskipun yang disampaikan katakanlah oleh pihak PDIP itu suatu kebenaran, tetapi kebenaran yang disampaikan dengan kesombongan, dengan kebencian, rakyat masyarakat tidak suka. Ada yang bilang bahwa itu pencitraan. Ya harus, namanya di konsentrasi, namanya di suatu kompetisi, pencitraan itu penting. Ya tinggal nanti kita buktikan apakah pencitraan itu sesuai dengan orangnya, sesuai dengan sikap aslinya. Tetapi sekali lagi sudah terbukti bahwa masyarakat masih bisa mentolerir, menerima kesalahan dari geng Jokowi, geng Solo yang dalam tanda kutip mengubah undang-undang. Tapi yang jelas masyarakat membenci orang yang menyampaikan, walaupun itu suatu kebenaran, tetapi disampaikan dengan cara yang tidak bagus, dengan cara menghujat, dengan cara-cara yang tidak etis. Apalagi dibungkus dengan kesombongan. Itulah poin penting dari apakah Jokowi efek itu masih ada. Saya jawab dengan mantap bahwa Jokowi efek itu masih ada, dan hari ini akan terlihat nanti di Pilkada 2024. Kemungkinan PDIP atau apapun siapapun partai pihak yang sombong akan semakin ditinggalkan masyarakat dan semakin tenggelam. Jadi bagi saya nanti tidak penting apakah Mas Kaisang itu akan maju atau tidak, mau maju di Pilgub DKI maupun maju di Pilgub Jateng ataupun tidak maju kedua-duanya. Setidak-tidaknya menunjukkan bahwa Jokowi efek itu masih ada. Efek dari suatu kebaikan itu masih ada di masyarakat, dan masyarakat hari ini telah membuktikan bahwa tidak bisa yang namanya menerima kesombongan, walaupun yang disampaikan itu suatu kebenaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.